Saya mau melanjutkan pelajaran mengenai bermimpi besar bagi Tuhan. Kemarin kita sudah membahas ada 3 macam mimpi. Masih ingat? Mimpi waktu Anda tutup mata. 99% jangan dipercaya. Karena waktu tutup mata Anda bermimpi dikejar ular, belum tentu dikejar ular. Mungkin dikejar-kejar penagih hutang, ya benar. Ya. Yang kedua, mimpi yang lebih nyata, yang lebih penting adalah mimpi waktu mata terbuka. Saudara bermimpi untuk memulai sebuah usaha. Saudara bermimpi untuk bisa memiliki rumah. Saudara bermimpi untuk bisa menciptakan sebuah lagu. Itu jauh lebih baik. Tapi dari ketiga mimpi ini, mimpi yang paling indah dan yang paling bermakna adalah mengikuti mimpi ilahi. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancanganku mengenai kamu. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan yang mendatangkan celaka. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam bahasa The Message dibilang, I know what I'm doing to take care of you and not to abandon you and to give you a hope. Saudara-saudara, jadi pagi hari ini saya mau melanjutkan visi itu. Apa yang terjadi pada waktu Anda memiliki tujuan ilahi? Apa yang terjadi pada waktu Anda memiliki mimpi-mimpi ilahi? Ini yang sangat penting bagi kita sekalian, saudara-saudara. Mari kita akan membaca Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ini saudara perlu dicatat. Jangan lupa mencatat ayat-ayat ini dan poin-poin ini. Jadi kita akan membaca 3 karakteristik mimpi ilahi. Apa yang terjadi pada waktu Anda melakukan sesuatu yang merupakan bagian rencana ilahi. Rencana Allah dalam hidup saudara. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya mau saudara membaca kalimat pertama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. 1, 2, 3. Amin. Jadi ini kebenaran yang pertama yang saudara harus percayai, bahwa God cares about what kind of goal you set. In fact, He want 3 things from your goal. Jadi Allah mendengar, Allah tahu apa yang ada di benak saudara. Ketika saudara sudah merencanakan sesuatu yang besar dan apa yang Anda mimpikan, Anda targetkan, Anda cita-citakan adalah merupakan bagian daripada rencana ilahi, saudara-saudara akan menyaksikan keajaiban demi keajaiban dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Nah, karakteristik daripada mimpi ilahi itu seperti apa? Supaya saudara bisa membedakan. Apakah mimpi saya ini dari Tuhan atau mimpi saya ini karena ambisi pribadi? Yang pertama adalah godly goals challenge your faith. Jadi kalau tujuan cita-cita saudara benar-benar cita-cita ilahi, maka itu akan menantang iman saudara. Kalau apa yang saudara inginkan melibatkan kuasa Allah, melibatkan provisi dari Tuhan, melibatkan pertolongan Tuhan, artinya tanpa Tuhan saudara tidak akan bisa meraih itu, berarti itu dari Tuhan. Jadi dengan kita membuat rencana ilahi yang akan Anda lakukan dan itu tidak mampu Anda lakukan, maka Anda sedang melibatkan Tuhan dalam pencapaian cita-cita itu, saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ini contoh saudara, kami rindu masih punya keinginan untuk membuat retirement village untuk hamba-hamba Tuhan contohnya. Kami rindu untuk bisa punya panti lansia untuk para hamba Tuhan. Nah, saya tidak punya uang.
Saya tidak punya tanah, saya perlu Tuhan. Saya perlu pertolongan Tuhan, maka saya beriman. Waktu saya beriman, saya sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pak Pendeta Roni Titahena sedang beriman untuk bisa sewa tanah 5 are. Saya sarankan kalau bisa lebih dari 5 are. Ya kan? Tanahnya sudah saya lihat di fotonya, bagus. Saya tantang, lipatkan iman. Jangan mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan, berdoa, berpuasa, meminta Tuhan campur tangan. Nanti Tuhan akan melakukan keajaiban yang membuat saudara kaget. Wow, ternyata Tuhan bisa melakukan hal yang besar. Amin. Mungkin saudara sedang beriman untuk punya rumah sendiri. Tidak ada salahnya saudara mulai menggambarkan beriman, Tuhan saya pengen punya rumah sendiri. Tapi saya tidak punya uang. Hidupannya pas-pasan untuk makan, ini gaji saya pas untuk makan. Misalkan aja. Terus saudara berdoa, saya pengen melakukan ini. Nah, Tuhan dilibatkan dalam pencapaian tujuan. Maka saudara posisikan dirimu setiap hari untuk terus beriman kepada Tuhan. Waspadai ketika tidak ada lagi tantangan dalam hidup saudara. Udahlah, menurut saya sudah cukup lah. Kemudian saudara tidak mau beriman lagi, tidak mau tantangan lagi, tidak mau berpetualangan lagi dalam iman. Saudara sedang membahayakan iman saudara. Amin. Karena menurut Rasul Paulus, hidup ini adalah sebuah perlombaan. Dan setiap hari harus dilatih. Kalau mau menang lomba, maka harus berlatih setiap hari. Bukan hanya berlatih waktu saudara sedang dalam perlombaan. Contoh, seorang pelari. Pelari yang baik tiap hari dia latihan walaupun tidak ada perlombaan. Petinju yang baik dia tiap hari latihan walaupun tidak ada perlombaan. Latihan iman itu penting. Karena latihan iman akan menolong saudara mengasah, menguatkan iman saudara. Kalau cita-cita saudara adalah cita-cita ilahi, segaris dengan mimpinya Tuhan, maka itu akan membuat karaktermu juga ikut bertumbuh. Apa itu? Saudara belajar setia. Ya kan? Mari kita akan lihat di sini saudara. Ada satu kalimat yang saya pikir bagus untuk dibacakan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan diajar, God want you to grow up. Mengapa Allah mengizinkan Anda punya cita-cita yang tinggi? Karena Allah tahu melalui cita-cita itu, Anda akan menghadapi kesulitan. Untuk meraih cita-cita ilahi itu tidak gampang. Untuk mencapai mimpi Tuhan itu tidak gampang. Disitulah Anda harus bertumbuh dalam karakter. Mari kita lihat Abang Yusuf. Saudara-saudara, Yusuf mimpi dan mimpinya tidak langsung terjadi dalam hitungan hari. 13 tahun dia harus menanti. 13 tahun. Abraham punya kerinduan untuk menjadi bapak orang yang beriman. Dia menanti bertahun-tahun, 25 tahun. Bahkan untuk lahir bangsa Israel itu terjadi 400 tahun setelah itu. Jadi tidak ada sesuatu yang otomatis langsung terjadi, maka di dalam penantian, di dalam pencapaian, di dalam waktu menunggu, Allah mau Anda belajar sesuatu. Abraham harus belajar kesetiaan, dia belajar apa arti pengorbanan, dia belajar apa arti kesalahan, dia belajar apa itu arti memberi, dia belajar itu apa artinya komitmen. Anda akan diizinkan oleh Tuhan bertumbuh dalam hal-hal seperti itu. Tidak semua mimpi yang Tuhan berikan kepada saudara langsung bisa terlaksana dalam hitungan hari. Kadang-kadang perlu tahun-tahun penantian. Dan selama Anda menanti, Anda diizinkan mengalami kekurangan, tantangan, diejek oleh orang, permusuhan. Saudara akan menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan ego saudara. Waduh, teman-teman saya sudah punya jemaat besar, saya kok masih punya hanya 5 orang saja, bagaimana? Saudara-saudara, kalau saudara tahu bahwa itu dalam karunia Tuhan dan Anda sedang di dalam tripnya
tracknya Tuhan, Anda tidak perlu takut terintimidasi oleh mereka. Yang penting Anda setia. Tidak peduli yang satu dikasih 5 talenta, 3 talenta atau 2 talenta. Yang menjadi tanggung jawab Anda adalah kembangkan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Katakan amin. Katakan kepada teman saudara, setia saja bilang. Setia. Amin. Nah saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara membaca Filipi 3 ayat 12. Kadang-kadang kita harus terus berjuang dan menuju ke garis akhir. Dan setia untuk menjalankannya. Walaupun mungkin saudara belum mencapainya, tetapi terus berjuang. Amin. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sikap ini bagus buat Anda semuanya. Terkadang untuk mencapai garis akhir, mencapai cita-cita, Anda harus berjuang. Ya kan? Jangan berhenti oleh karena ketemu halangan. Jangan berhenti karena Anda menghadapi rintangan. Milikilah attitude seperti Rasul Paulus. Karena ini akan membentuk karakter Anda nanti. Anda tiba-tiba setelah melewati 13 tahun, saudara heran, kok saya jadi orang sabar sekarang ya. Dulu tuh saya kalau diomongin saya cepat marah, sekarang saya enggak. Saya jadi orang yang tabah. Saya tidak gampang tersinggung. Saya tidak gengsi lagi melakukan ini. Karena saya tahu ini dari Tuhan. Jadi mimpi ilahi, mengejar cita-cita ilahi melibatkan pertumbuhan karakter. Perbaikan karakter. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, ketika Anda sedang dibentuk karakternya oleh Tuhan melalui kesulitan menuju pada pencapaian, harusnya Anda memiliki sikap seperti Rasul Paulus. Bukannya aku sudah menangkapnya atau mendapatkannya, belum. Tetapi aku terus mengejarnya dan tidak berhenti karena kesulitan. Amin. Jangan berhenti oleh karena cita-cita tidak segera terlaksana. Jangan berhenti oleh karena engkau menghadapi kesulitan. Lanjutkan dan kejar sampai Anda raih. Sehingga suatu saat Anda mengatakan, aku telah mengakhiri dengan baik. Aku telah mencapai dengan baik. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, belajarlah menikmati prosesnya. Proses di mana Anda mencapai cita-cita ilahi, di dalamnya, di tengah proses itu Anda akan belajar banyak. Jadi kadang-kadang berkatnya bukan pencapaian, berkatnya adalah perubahan hidup. Wow, kok saya sekarang ini jadi orang yang mudah berharap kepada Tuhan. Dulu saya orangnya gampang putus asa, tapi setelah saya menekuni iman saya, cita-cita, saya menjadi orang yang mudah berserah kepada Tuhan. Amin, saudara. Pelajaran yang saya dapatkan setelah 35 tahun dalam pelayanan. Pelajaran yang saya dapatkan setelah 35 tahun dalam pelayanan adalah jangan lupa menikmati pelayanan, bukan hanya ingin melihat hasil pelayanan. Waktu saudara pergi seperti kemarin, kami ke negara. Yang kami nikmati bukan hanya waktu melihat orang dibaptis. Tetapi dalam perjalanan, waktu ketemu dengan orang yang dikuatkan, ketemu dengan para hamba Tuhan yang bilang, wah Bapak saya mengikuti khotbah Bapak tiap hari. Ada hamba-hamba Tuhan yang sangat sudah senior yang bilang, wah sekarang baru ketemu. Ternyata mereka sudah mengikuti khotbah-khotbah kita dari sini. Banyak di antara mereka yang sudah mengikuti. Ada orang yang mengundang kami makan di restorannya dan mereka cerita juga mereka mengikuti khotbah kita di sini. Jadi saudara-saudara,
prosesnya harus Anda nikmati dalam pelayanan. Enjoy saja. Nanti Tuhan akan melakukan keajaiban. Jangan pernah berhenti karena kesulitan. Tengok temanmu sedikit dipelototin matanya dan bilang jangan pernah berhenti karena kesulitan. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan sekali lagi. Masih ingat? Aku tahu rancanganku mengenai kamu. Ibrani juga mengatakan berbahagialah Anda yang tabah dalam menghadapi cobaan. Karena kalau Anda bertahan, Anda akan mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi godly goal give you a hope. Kalau saudara ada di track yang benar, di jalan yang benar, dengan tujuan yang benar, Anda berhak berharap nanti saya akan dapat mahkota. Nanti saya akan dapat ganjaran. Nanti saya akan melihat mimpi saya jadi kenyataan. Nanti saya akan melihat Tuhan campur tangan. Nanti saya akan melihat Tuhan melaksanakan apa yang menjadi janjinya. Nanti saya akan melihat. Godly goal give you a hope. Amin. Haleluya. Nah, apa itu godly goal? Godly goal atau tujuan cita-cita ilahi adalah cita-cita yang tujuan akhirnya untuk memuliakan Allah. Bukan untuk mencari identitas atau memuliakan diri sendiri. Bukan untuk gagah-gagahan, sombong-sombongan, bukan. Kalau apa yang Anda cita-citakan murni untuk memuliakan nama Tuhan, jangan kaget kalau Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Tapi kalau itu ambisi pribadi untuk unjuk gigi di hadapan orang lain, lihat, wow, kamu mau lihat pelayanan saya? Kamu melihat hasilnya seperti apa? Nanti lihat ya. Ini semua Tuhan yang tolong. Saudara lihat, tapi kalau tidak ada saya. Hati-hati dengan kalimat saudara. Maka saudara-saudara, sebelum Anda bermimpi untuk hal yang besar, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Karena orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kata kitab Yakobus. Pagi tadi saya mendengar firman. Dan Alkitab mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Apa yang Anda lakukan hanya untuk Tuhan. Dengar baik-baik. Tanamkan itu bukan untuk supaya Anda terkesan hebat. Supaya Anda terkenal. Supaya Anda dipuji orang. Bukan itu. Kalau apa yang Anda lakukan semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Tuhan bisa dengan caranya menolong saudara melakukan keajaiban demi keajaiban. Dan di hari kemudian saudara melihat, wow. Wow, Tuhan melakukan sesuatu yang saya tidak menyangka. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan orang-orang yang luar biasa. Amin. Kemarin saya baru dapat SMS. Hamba Tuhan yang awal-awal yang menolong kita terhubung dengan gereja-gereja di Australia. Pak Pendeta Paul Pokmore. Ternyata dia sudah melakukan sesuatu dan dia pengen kembali melihat ada sumur di desa Poguatu. Dan dengan semangatnya dia bilang, Paulus saya mau melihat tempat itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, dia sudah beli tiket. Dia mau datang, dia mau melihat. Dan dia sudah membawa sesuatu untuk supaya sumur itu menjadi kenyataan. Tuhan sudah menyiapkan orang-orang yang di luar dugaan kita. Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban yang kita tidak pernah pikir Tuhan bisa melakukannya. Jadi saudara-saudara, saya mau menjamin seperti firman Allah, ketika apa yang Anda inginkan, Anda cita-citakan adalah untuk kemuliaan Tuhan, Anda berhak untuk berharap. Ada harapan, ada sesuatu yang bisa Anda andalkan. Seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tabah dalam menghadapi cobaan. Karena mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan, itu janji. Kalau apa yang Anda cita-citakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan melakukan keajaiban bagi saudara. Haleluya. Amin. Saya mau menantang saudara-saudara sekarang yang muda-muda ini, jangan takut memiliki godly goal. Jangan takut saudara bermimpi yang besar buat Tuhan. Jangan takut saudara bahkan menyerahkan mimpimu supaya paralel dengan mimpinya Tuhan dalam hidupmu. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang suatu saat tidak akan pernah menyesal.
karena saudara meraih apa yang Tuhan impikan melalui hidup saudara. Haleluya. Sudah berani bermimpi? Amin. Saya mengharapkan Anda tidak akan pernah bermimpi kaya mendadak. Ya kan? Mimpi sesuatu yang besar, yang tujuannya adalah hanya Tuhan yang dimuliakan. Murnikan hatimu, izinkan Tuhan bekerja, dan lihatlah bagaimana Allah melakukan keajaiban dalam hidupmu. Siapa yang punya mimpi yang belum terlaksana, mari berdiri. Berdiri bersama-sama, taruh tanganmu di dada. Saudara-saudara yang nonton, saudara punya mimpi, punya kerinduan, punya cita-cita ilahi, cita-cita yang mulia. Ada yang pengen bikin panti, ada yang barangkali pengen membuat sebuah pelayanan, ada yang pengen melakukan sesuatu untuk kampung halaman saudara. Dan tujuannya itu nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan, orang-orang dibawa ke ladang Tuhan. Kalau saudara punya cita-cita itu mulia. Tekuni, lakukan dengan sungguh-sungguh hati, nanti Tuhan akan melihat. Amin. Haleluya, taruh tanganmu di dada. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami rindu apa yang kami imani, apa yang kami tekuni, apa yang kami cita-citakan, semata-mata untuk memuliakan Engkau. Kalau apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu, kami percaya provisi dari Tuhan akan menyertai kami. Kalau visi yang kami miliki adalah visi dari surga, maka surga akan mengerahkan segala macam daya, dana untuk kami bisa mencapainya. Dan kalau itu tercapai Tuhan, segala kemuliaan, kehormatan kami kembalikan kepadamu. Amin. Di dalam nama Yesus.